وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا منسوما وعن بابك مترودا وهب الله بفضلك مسيئنا لمحسننا محسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا من منك كرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغير يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب نستعين صراط المستقيم الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى وما في السماوات وما في الأرض وهو حضر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكل شيء قدرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والمجتبى. وقال قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وإياه النبي وآله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد من في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم معي الله شاهدي الله حاضري الله ناظر الله قريب مني. أشكركم يا رسول الله أشكركم يا أهل بيت رسول الله أشكركم يا حضرة أشكركم يا أهل النور أشكركم يا أهل الولاية أشكركم يا أهل النيابة الكرام باسمكم أكرم على السرير نيابتكم. أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebab salawat kita, bacaan kita, semua kehendak kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan oleh Allah, disembuhkan segala penyakit lahir dan batin, dan dihilangkan oleh Allah segala kesumpakan dan kegalauan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid darain amin. Semoga bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masnid dhurra wa anta arhamur rahimin. Di dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan wa ayyuba, dan bermula Nabi Ayub, idh nada, ketika Nabi Ayub itu menyeru. Jadi kita memanggil, jadi kita berhajat, nada itu bisa. Rabbahu, akan Tuhannya, Allah maksudnya. Jadi nabi-nabi itu apa aja permasalahan pasti kembali pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi bahasa kita, aku serahkan segala urusanku pada Allah. Jadi wajib kita sebagai hamba Allah untuk menyerahkan segala apapun perkara yang muskilkah atau yang kada muskil. Jadi kita yang susahkah, apalagi yang kada susah, tetap kita bersandar menyerahkan perkara itu pada Allah. Kenapa? Karena Allah nyuruh. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kata Allah, ufawwidu amri, serahkan perkara kepada Allah SWT. Innallaha, sungguhnya Allah, basirun, Allah melihat, bil ibad, dengan hamba-hambanya.
Jadi kita dilihat oleh Allah. Jadi apapun harus kita bersandar pada Allah. Dan Nabi Musa dulu pernah ketika Nabi Musa sakit gigi, dia ngadu pada Allah. Nah, sampai sakit gigi dia ngadu pada Allah. Nah, bahasanya, ya Rabb, ya Tuhanku, aku dalam keadaan sakit gigi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memakan ada daun. Ketika Nabi Musa ngambil dimakan daun tersebut, selesai. Tidak ada sakit lagi. Cuma di dalam kitab tuh daun apa enggak tahu ya. Walhasil keterangannya daun. Jangan ditakut naik daun apa ya. Kalau daun jaretang kan tahu jaretang. Gatalan nanti ya. Gaya. Jadi ada kalanya boleh bertakun nang nyaman-nyaman dijawab. Jangan nang sana. Orang pernah tanya ketika batuk menangis, tanya orang, Ustaz ya batuk nangis kayak tangisannya, aku ya tahu juga. Walhasil menangis ya kan. Itu sama daun apa enggak tahu juga. Yang penting daun cerita ya. Kadang ulun tahu juga, ulun sempat tekan gawapian juga masa gigi ini. Nah, itu. Ketika lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata si Nabi Musa AS dapat lagi sakit gigi. Nah, ketika dapat sakit gigi maka ambil daun, dimakan Nabi Musa, konsumsi Nabi Musa, ternyata bukan sakit gigi selesai tapi tambah sakit lagi. Nah, ngadu pada Allah karena Nabi Musa ini orang yang bercakap, orang berbicara pada Allah. Ya Rabb, katanya, dulu ketika engkau sebutkan dengan ini daun obatnya sakit gigi, maka kau sembuh. Lalu sekarang kenapa tidak sembuh? Pada tambah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Musa, engkau dulu ketika apapun berhajat pada aku, ternyata engkau sudah tahu tidak berhajat lagi pada aku. Paham maksudnya? Kita tahu obat ini, obat mixagrip apa segala, ini obat penyembuh flu. Tapi kalau kita tidak ada overweight-nya, tidak ada bersandar kepada Allah, maka biasa jadi obat itu biasa. Tapi kalau ada sandaran, ini Allah yang menyembuhkan, sebab ini kita tahu, dan walaupun kita paham, kita ulang-ulang dalam hati kita. Artinya kita tetap menyandarkan sesuatu pada Allah. Nabi Musa tidak gampang, orang hebat, orang ma'rifah, tapi tetap supaya tetap berhadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Ayub alaihi salam. Kata masan yadurra. Kata Nabi Ayub, ya Allah, aku mendapatkan, aku ditimpa kemudaratan, aku ditimpa suatu kesusahan. Durra ini al-musibah. Dalam tafsir disebutkan musibah itu sesuatu yang kada nyaman. Musibah ya. Musibah itu apa? Sesuatu kada nyaman. Hendak makan nasi kada, musibah entah. Ada nyaman kan? Sudah nyaman itu. Wah, santai itu sudah. Duit banyak ya kan, habis duit buat nak perjalanan, pas hendak bawa motor, dalam ini sini, wah ini musibah ini. Musibah itu sesuatu yang tidak nyaman. Mudahan jangan ada musibah ya, ya kan. Jadi jangan kira musibah itu tabrakan, kebakaran, jangan. Musibah itu sesuatu yang kada nyaman di hati, itu musibah. Sudah aksi benar mah ya kan. Pas ada aksi hendak jalan minyak motor ndak ada, musibah itu ya. Hendak tanang dipanggil rumahnya, musibah juga. Udah nyaman ngunjun misalnya, jangan ngunjun hari ini aja, itu musibah itu. Tapi alhamdulillah ini kita aman aja itu. Itu apa kamu ini? Wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, wa anta arhamur, sampian itu adalah orang yang kasih sayang. Ar-Rahman fid dunya, Ar-Rahman fid dunya, Ar-Rahim bil akhirah. Jadi kasih sayangnya luar biasa. Nah, kita lihat dari segi ini, kita ketika minta doa pada Allah, ngadu pada Allah, Allah itu kita bujuk dulu. Allah kita tuh kita rayu dulu. Paham ya? Nah, kayak gitu juga ilmunya, ketika hendak sesuatu apapun, sebelum terjadi sesuatu, rayu dulu pasangan. Kayak gitu ya, kita bisian bini, kita rayu dulu bini. Esok minggu depan munjun, kayak dirayu dulu. Itu kayak gitu tuh. Karena Allah dirayu Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub cerita tentang musibahnya, dorraknya, maka kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah seorang yang kasih sayang. Piannya senyap pemurah benar. Aku ini kesusahan, sedikit banyak kan diberi. Ketika minta itu ada bisa dengan pakai tauriah,
Ada pakul tidak pujian, dahulu singgungan bisa. Kada langsung mutlak tunda. Belajar dalam Al-Quran itu seperti itu. Lihat para nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad tuh antik kalau sudah doa ya. Makanya ketika Nabi punya hati, dalam hati aja sudah gabul oleh Allah karena sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya dan diriwayatkan, wa hukiya dihikayatkan anna Ayyuba, sesungguhnya Nabi Ayyub alaihissalam itu karena dia adalah orang yang rajulan aqilan nadhifan haliman hakima. Beliau adalah seorang laki-laki yang sempurna akalnya, nadhifan pembersih orangnya, kemudian haliman orangnya ramah lembut namanya, hakiman orang yang bijaksana. Bijaksana itu biar kada alim tapi bijaksana ada, paham ya? Itu artinya apa bijaksana? Bahkan kalau bijaksana itu dalam hadis itu hukama namanya. Makanya kata Rasul, alaikum bi suhbatil hukama. Ujar Nabi, lazimi kepada kalian untuk berkawan orang-orang yang bijaksana. Paham ya? Karena bahkan bijaksana disebut apa sih bijaksana? Wa min ma'arifillah, orang-orang yang kenal dengan Allah. Itu orang-orang kalau dalam ilmu sufi itu orang dekat dengan Allah itu bijaksananya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia menyikapi masalah itu pasti connect pada Allah. Kadang kayak kita tuh petangisan dahulu ya, petangisan dahulu sudah macam-macam merajuk dulu, habis merajuk selesai nangisan baru ingat oh iyalah ini dari Allah juga. Nah itu tuh kita tuh kayak gitu. Nah itu kalau orang-orang nang arif billah, orang yang hukama, ahli hikmah ini, orang bijaksana langsung connecting dengan Allah. Makanya kita minta mudah-mudahan bijaksana kita nih ya. Wa kana abuhu rajulan katsiral mal, dan ia punya abah orang sugih. Entah. Nabi Ayyubnya abah sidin sugih banar. Wa yamlikul masyiyah minal ibil wal baqar wal ghanam wal khail wal bagal wal hamir. Dia punya abahnya tadi onta, punya sapi, punya kambing, punya kuda, punya bagal, punya wal khimar, punya walam yakun fi ardi syam ahadun misluh fil ghina. Tidak ada satupun yang lebih kaya daripada abah Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, tuh, jadi sangat kaya luar biasa Nabi Ayyub tadi. Falamma mata intaqala jami'a dzalika ila Ayyub alaihi salatu wassalam. Nah, ketika wafat abahnya intaqala otomatis berpindah jami'a dzalika harta tadi kepada Nabi Ayyub, dapat warisan Nabi Ayyub. Nah, jadi orang-orang itu jangan kita kira orang ini miskin bertahan, jangan. Bisa jadi dia punya warisan banyak entah. Tapi dirasakannya kedua ini kena entah. Paham ya? Itu jadi harus sangka baik entalan orang-orang itu kada berduit sih dia belum tentu di kampungnya banyak sealaman kebun kampungnya aja entah ya. Kita aja anda tahu. Itu Nabi Ayyub alaihissalam dapat warisan. Kemudian watazawwaja, dan beliau menikah birahmah binti Afraim ibn Yusuf alaihissalam. Nah, beliau menikah lawan anaknya, cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Rahmah nama situ Rahmah. Wa razaqahullahu minha 12 batnan. Maka Allah memberikan rizki karunia kepadanya 12 anak keturunan. Fi kulli batnin dzakaran wa untha. Setiap zakarun wa unsa, setiap anak melahirkan 2 kembar. Sekali melahirkan 2, sekali 2. Laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan. Itu Nabi Ayyub tadi. Jadi ini makmur nih, kita lihat ya, makmur anak, makmur harta. Kemudian lagi summa ba'asahullah ila qaumihi, dan Nabi Ayyub mendapatkan keistimewaan menjadi nabi, jadi rasul. Wahum ahlul hawrain, dia adalah orang-orang ahlul hawarin. Wa atahullahu ta'ala min husnil khalq warafki ma lam yakhluquhu ahadun bitaqdib wal inkar li syarfihi wa syarafi abaihi wa ummahatihi. Dan Nabi Ayyub punya rupa yang gagah, rupa nang kelangkar. Nabi Ayyub ini gagah sangat luar biasa bungasnya. Dia namun melihat Nabi Ayyub tuh kada hendak cacingan tuh bibirnya maksudnya. Ya, teman kita lihat dong. Dia nggak mendengar juga ya. Orang langkar itu gagah itu apa ya?
Kalau di sini kan jadi kita apa bahasa sekarang itu orang cantik itu apa man? Bungas. Tahu, bungas cantik bungas. Relatif, ya kan? Nah, tahu relatif kan? Tahu guru. Apa man? Jangan berlebihan. Paman biasanya ulun takon gitu. Jangan man, jangan berlebihan. Ah, relatif. Relatif itu artinya dipandang itu masing-masing beda. Beda. Nah, itu khusus yang di dunia man. Tapi kalau namanya hurul ain itu artinya penyejuk mata, itu ammah. Itu ammah itu artinya umum. Siapapun melangkar, ya, segi pian memandang si fulan, cantiknya, ulun nyambat cantiknya, karena itu memang dihiasi untuk surga man. Tapi untuk di sini man, mungkin pian anggap umur 70 langkar benar, bagi ulun nggak ada mana. Contoh aja man ya, karena tadi langkar relatif. Nah, makanya ada seorang bibinian datang lawan Nabi Tuha. Ja'a imra'atun ajuzah ila Nabi. Ja'at imra'atun ajuzah ila Nabi. Datang seorang perempuan ajuz. Kalau sudah bicara ajuz itu sudah 60-an ke atas. Tuha benar. Faqalat, maka elang tuha tersebut katanya, ya Rasulullah, ud'ullahu li ayyudkhilal jannah. Ujarnya bibinian tadi, ya Rasulullah, doakan ulun masuk surga. Ujar Nabi, kada Nabi. Maka pada ketika tidak ujar Nabi tadi, maka dia berpaling menangis dia. Menangis. Kenapa? Karena didoakan masuk surga. Padahal Nabi bercanda aja. Karena apa? Karena di dalam surga tidak ada lagi nama Tuhan. Maafkanlah. Maaf beneran Tuhan nih. Kalau masuk surga. Entah. Artinya apa? Artinya dipindah oleh Allah. Dia nanti jadi 30-an. Masya Allah. Masya Allah. Ini 30. Bini banyak bener ya nanti. Hendak didoakan ya deh. Amin. Berarti ada aja hendak lagi kan. Minta aja mudahan ya kalau bini entah. Dalam surga malah. Itu tuh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan tidak ada orang yang bisa mengingkarinya kegagahannya, li syarafi kemuliaannya. Kemuliaan abaihi abahnya wa ummahatihi dan ibu-ibunya. Fasyara'a lahum syara'i wa bana lahum al-masajid, dan ia pun mensyariatkan akan syariat-syariat agamanya. Wa bana, dan ia membangun lahum bagi umatnya al-masajid, masjid-masjid. Nah, dibina, dibangun. Dan beliau adalah seorang yang kasih sayang dengan orang-orang lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakin dan miskin, wal adayaf dan tamu-tamu, wa kana lil yatim kal abur rahim, kal abir rahim. Beliau adalah seorang abah bagi orang-orang anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim bertemu dengan Nabi Ayub itu bagaikan abah. Jadi saking kasih sayang itu kayak apa. Dan itu terasa bagi anak-anak yatim. Kalau kita biasanya ada anak yatim biasa-biasa aja. Coba kita sekali-kali ketika ada anak yatim itu kalau bersama kita seakan-akan kita ini orang tuanya. Itu Nabi kita ngajarin ya, ketika di suatu hari jadi kita hari raya itu ada anak-anak bermain, ada anak ini tidak bisa bernangis, dia ditanya ya Subyan, wahai anak kecil, macam apa yang buat engkau nangis? Katanya, karena abahku wafat di perang. Oh, perang apa? Kata Rasulullah, perang ini berserta Muhammad. Padahal yang nanya itu Rasulullah. Maka ketika itu disayangi oleh Nabi, dihibur oleh Nabi, maka ditawarin, apakah engkau aratta an takuna Muhammadan aban, apakah engkau pengen Nabi Muhammad itu sebagai abah? Maka ia mengatakan iya, dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau pengen saudara perempuan engkau namanya Fatimah? Maka ia dipeluk oleh Nabi Muhammad. Sehingga ini laki-laki, anak tersebut seakan-akan dia sudah hidup abahnya. Coba kayak gitu. Kita kadang-kadang kalau ada anak yatim, kita peluk-peluk itu ternyata ada untingnya, ada tujuan. Komanya ada man. Aman ya. Ditimang-timang. Ada lagunya kan. Ya emang timang-timang anak ya mana. Nah, paman ente. Paman ini kalau disuruh-suruh itu ada untingan, tapi Rasulullah enggak ada ya itu ya. Karena Nabi SAW anak wal yatim, kata Rasul, aku dengan anak yatim kafil yatim kayak hayat itu seperti dua ini.
artinya tidak dipisahkan. Oh itu ya. Bahkan orang-orang yang memakan harta anak yatim wasdalaunan afi butunihim nara. Kata Allah, orang-orang yang makan harta anak yatim, Allah akan memberikan di perutnya api. Naudzubillah. Artinya menjadi penyakit. Nah, itu makanya orang-orang nambisian anak-anak yatim itu apa namanya? Panti asuhan tuh kalau tidak benar-benar manajemennya itu bahaya. Ya, tuh kalau ajrohnya boleh ngambil tapi kadar ta'abnya. Dalam usul fiqh ya disebutkan as-sawab biqadri ta'ab. As-sawab itu kita upah itu kadar paloh kita, capek kita. Jangan memperkaya kita, haram hukumnya. Orang yang perkaya itu dengan sebab di depannya ada anak yatim, suatu saat itu tidak bakalan beres hidupnya. Adalah stroke, penyakit ini kayak itu jelas nyata. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan gitu. Jadi pikir-pikir aja kalau memelihara ya. Tapi kalau nya alim, kalau nya paham belajar, ayo fadhalu lebih berkah ente. Kemudian apa lagi? Kemudian beliau lagi adalah walil aramil itu jamak daripada armalah. Tahu armalah lah? Mun tahu ulun kawinakan bian. Aya. Armalah itu balu. Itu bahasa Banjar balu. Nah, baluang jadi pah. Oh, tahu jadi pah. Ulun kada paham baluang. Cuman paham aku piah ulun baluang. Anta. Orang yang sudah nikah, tapi dalam kalimat armalah lawan soibah itu beda. Nah, memang sama balu juga, cuman kalau armalah itu mati lakinya, tapi kalau soibah itu cerai. Nah, mana dua macam ini yang sunnah, sangat sunnah di Ulen Jaya biasanya kan. Aduh saya kami ini bini ulun ada untuk Ulen Jaya aja. Itu adalah armalah. Ya. Maka di depan orang-orang armalah Nabi Ayub tersebut kazauji asyafiqi, bagaikan suami yang kasih sayang. Oh, masya Allah. Kalau Tian bagaikan suami bukan bagaikan asli suami. Ya kan? Artinya apa? Maksudnya siapapun orang pada ketika dia sudah meninggal wafat suami-suaminya, ini Nabi Ayub itu memberikan nafkah kepadanya. Dan tidak ada unsur niat yang lain. Coba itu. Jadi sehingga mereka itu makmur ketika Nabi Ayub ada. Ada seperti itu. Tidak ada. Ada juga mau ongkosi ujung-ujungnya apa ya kan? Nah itu sekarang tuh susah sudah ya. Nang bujur juga gini sambat iya juga. Kenapa? Karena macam-macam apalagi pilihan atau bener hendak ya. Padahal orang mengamalkan di kitab tapi yang lihat. Lewat kita lewatin. Enak ada mau bulikan pian dan kada makan. Walid du'afa, dan juga orang-orang yang lemah. Nih disebutkan sini. Kal akhil wadud. Orang-orang lemah, Nabi Ayub itu seperti saudara yang kasih sayang. Luar biasa. Ada saudaranya yang tidak bisa apa-apa, Nabi Ayub memberikan santunan sehingga dia seakan-akan punya saudara yang kasih sayang. Itu Nabi Ayub itu. Pantas jadi nabi ya, kayak gitu. Kita tidak penyayang kadang-kadang. Kita marah dengan orang, kita marah lagi dengan orang. Ya Allah, ya. Seharusnya orang marah itu dikasih duit. Jangankan dimarahin, digibahin tuh. Al-Imam Hasan al-Basri pernah digibahin orang. Oh, hai Imam, tuh ada perempuan katanya perempuan kamu sampian tuh ini fitnah. Ya Allah, pada Imam Hasan al-Basri lagi makan, sudah dibungkus semuanya makanan. Kasih kepada fulan tadi, terima kasih. Ya, oh Masya Allah, kayak buan pamannya dah. Dibawakan ternyata ditabur racun misalnya. Waduh, mati orang. Nah, itu orang kasih sayang luar biasa. Jadi ilmu kasih sayang ini sangat luar biasa ya. Cuman fitnah aja banyak. Mantap. Kemudian lagi wa kana ya'muru wa kala al-umana wa la yamna'una bir-razamaran. Dan beliau adalah orang yang memberikan makanan buah-buahan yang hasil daripada kebun-kebun dari abahnya tadi. Kemudian
inna wa qala iblis. Nah, melihat kehebatan tadi, nah kehebatannya Nabi Ayub, ibadahnya Masya Allah, dermawannya Masya Allah, kasih sayangnya Masya Allah. Oh, mulailah iblis kepanasan. Inna Ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah wa arada Ayyub sida alaihi ihda darain aw akalatihima wa kana iblis alaihi laknatullah fi dzalika zaman yas'ad ila sama sabi'ah. Melihat yang demikian kebagusan Ayub, kebaikannya dengan manusia, ibadah pada Allah, mulailah iblis tersebut kepanasan ke kita. Maka ia naik ke langit. Naik ke langit as-sabi'ah 7. Wa yaqifu fi ayyi makanin sya'a, ia pun berhenti di situ. Basa'ida yawman kama kana yus'adu, maka ia pun sewaktu naik pada Allah. Qal, berhadap Allah. Rabbil Izzah, ujarnya si iblis nih, oh Rabbil Izzah, wahai Tuhan yang mulia. Allah menjawab, ya la'inu, wahai orang yang terkutuk. Kaifa ra'aita abdi Ayyub, wahai iblis, bagaimana engkau pendapat engkau hambaku namanya Ayyub. Nah, pas berbicara tuh, karena Allah tahu ini iblis sudah ada punya hasad. Ya, makanya ditakoni berdahulu, wahai laknatullah, wahai kulaknat, orang yang kulaknat, kata Allah, apa pendapat engkau tentang Ayub? Hal nilta minhu syai'an, apakah dia mendapatkan sesuatu yang apa dikehendakinya? Kemudian qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka ataitahu sa'ah fid dunya wal afiyah walaula dzalika lam ya'buduka bahwa abdun afiyaka. Qala Allah Ta'ala, ujar Ayub, tidak ada apa-apanya Ayub itu kenapa dia beribadah, kenapa dia bersyukur, kenapa ini karena engkau berikan keluasan di dunia, engkau beri harta, engkau anak, engkau beri semua, engkau beri. Coba laula dzalika, seandainya tidak ada engkau berikan macam-macam kesusahan, melarat semua, lam ya'budka, niscaya selamanya itu Ayub tidak bakalan bisa nyembah engkau. Paham ya deh? Itu madahi Allah itu karena beribadah, itu karena pian aja bang bari. Coba jangan diberi, coba jangan ada sehat, jangan ada kaya, tidak bakalan bang. Bahasanya kayak gitu bahasa kita. Kemudian qala Allah Ta'ala, kadabta fa inni a'lamu anna ya'buduni wa yashkuruni. Engkau dusta wahai iblis, aku lebih mengetahui daripada engkau. Dia hamba aku, dia mensyukuri aku. Wa illam yakun sa'atun bidunya, sekalipun dia tidak punya apapun masalah dunianya. Qala rabbi salatnya alaihi. Kalau begitu sudah izinnya aku dah untuk menguji akan dia. Ujar iblis. Coba aku uji kan. Kalau sudah aku uji, lihat aja berubah bahasanya iblisnya. Kemudian apa lagi? Fanzur kaifa ansaitu dzakaraka. Lihat nanti wahai Allah. Lihat aja dia tuh pasti melupakan engkau. Wa asgalahu min ibadatika, enggak bakalan lagi dia beribadah pada engkau. Maka iblis pun mendapatkan izin dari Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Datanglah. Kemudian ketika datang kepada Nabi Ayub alaihissalam, dia melihat Ayub tersebut dalam keadaan ibadah di dalam masjid. Maka pada ketika itu Nabi Ayub alaihissalam ibadah, iblis tersebut datang ke kebunnya. Yang tadi kebun ternak semua ada. Nah, setelah kebun ternak itu ada, itu dibakar oleh iblis tersebut, habis semuanya, lunuh semuanya. Nah, fasarafa iblis ila Ayub alaihissalam, datanglah kemudian kepada Ayub alaihissalam. Fa akhriqu wa ahlaku kullu mali Ayub. Fansarafa iblis ila Ayub wa huwa qa'imun yusalli, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Qala ata'budu rabbaka fi dharrik. Ujar iblis, wahai Ayub, apakah engkau masih beribadah kepada Tuhan engkau sedangkan engkau kesusahan? Tuh lihat api di kebun engkau, menghabisi kebun, binatang semua. Ujar iblis nih. Kemudian hatta sarat rimadan, sampai semua jadi debu. Ujar iblis. Falam yukallimuhu hatta faraga minas shalah. Nabi Ayub kada berbicara sehingga sampai selesai. Summa qala, kemudian Ayub mengatakan, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Ujar Nabi Ayub, alhamdulillah, Allah memberi aku nikmat, kemudian Allah ambil lagi nikmat kepada Bapak, karena itu punya Allah juga. Falam, kemudian apa lagi?
Summa qama syara'a fi salatih fansarafa iblis khaifan dzalilan daiman li fi'lih. Maka Nabi Ayub terus langsung ibadah lagi, Allahu Akbar. Maka iblis pun kepanasan pulang. Beri muar beneran iblis. Ya, tuh dari ulun aja Bang. Dari kitab. Ya, akhirnya iblis pun naik lagi Pak kalau ada Allah nih. Ya Allah, sekali lagi. Bahasa kita ada. Sekali lagi aku hendak menguji itu. Bahasanya kan. Maka ketika diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turun lagi ke bumi. Kemudian dia seakan-akan ulamanya orang hebat, datang mengumpul pada anak-anak, auladul Ayub, anak-anak Ayub, ayo datang ke sini di satu tempat. Maka semua pun datang, di antaranya namanya Harmal. Anak Nabi Ayub, semua nang gagah-gagah nang tampan-tampan tadi, nang bagus-bagus tadi rupa, dikumpul. Ketika dikumpul, diguncangnya itu bangunan, mati berdatangan. Tuh iblis tuh. Maka mendatangi lagi pada Ayub, ya Ayub, tuh matian berdatangan anak-anak ikam. Falam yukallimhu, maka Nabi Ayub pun tidak berbicara bisyai'in hatta faraga minas salati, sehingga sampai selesai daripada salatnya. Summa qal, kemudian berbicaralah Nabi Ayub, ya la'in, wahai orang nang dilaknat oleh Allah, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Sama aja, aku bersyukur pada Allah, Allah memberikan lawan aku, kemudian diambil lagi oleh Allah akan dari aku, apapun dari aku. Kafal amwal wal aulad fitnatul lirijal wan nisa. Ujar Nabi Ayub, kemtahulah iblis, namanya harta tuh beli saya, anak tuh beli saya, itu fitnah aja. Fitnah di sini maksudnya ujian aja. Kada harta lagi ada apa-apa, kada anak lagi ada apa-apa, entah kada bini lagi ada apa-apa, bini pulang. Entah misalnya tuh, contoh aja paman. Tidak ada di sini, artinya semua itu jalan, semua itu hilang. Tuh ya, itu kayak gitu, menghadapi. Menjar Nabi Ayub tuh semua itu tidak apa-apa, itu semua fitnah aja. Yang penting aku nih beriman tuh. Kemudian kepanasan pulang, mendarat tetap sembahyang lagi, naik ke atas lagi ibadah. Kadang orang gelisah itu tidak ada, maka naik pulang minta izin. Ujarnya iblis, ya Allah, ya Rabb, sekali lagi barang. Sekali lagi, sudah sekali itu sudah, bahasa kita kayak itu ya. Akhirnya diizini lagi. Karena apa? Karena Ayub tersebut, wahai Tuhan, kata iblis, dia punya sehat. Coba kalau sakit, tidak bakal lagi beribadah. Ya, itu iblis sama dia itu. Itu Ayub, Ayub itu kalau segaring ada balik ibadah bang. Maka diizini lagi. Pagi-paginya datang Nabi Ayub lagi ibadah, Allahu Akbar. Ternyata ditiup fanafaha fi udhunih, ditiupilah oleh iblis di telinganya. Kemudian Nabi Ayub pun merasakan gatal yang sangat luar biasa. Walhasil ada sesuatu baisian penyakit. Dan kita sebagian ahli sunnah tidak boleh mendetail penyakitnya tersebut ya, karena bisa menganggap hina. Intinya baisian penyakit, sehingga penyakit yang sangat luar biasa tersebut Nabi Ayub terus tetap beribadah pada Allah ya. Kepada Allah beribadah tersebut pun hati iblis tersebut, wah ini kada kalau diuji lagi nih loh, orang hebat ini ya. Makanya menyerah iblis tersebut. Sabarnya Ayub ini diceritakan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, itu akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Cuman bagi siapa? Bagi nang kayak apa? Apakah bagi tukang kamera? Lain. Kamera tuh ada isian bini. Bagi orang-orang yang berisian bini, tapi dengan bininya sabar. Ayo bebinian bertahan, ayo. Paham kan? Paham paman? Bebinian kasih mana? Dapat pahala kayak Nabi Ayub. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man sabara ala su'i imra'atih, ujar Nabi, barang siapa sabar dengan akhlak bini-bininya. Paham lah? Bini saikong pemamayan, bini saikong penyarikan, sama aja. Entah. Sabar aja, kurehing aja, ngoyak-ngoyak bebini pulang. Wah, ini contoh aja, mau udah melajari kata. Maaf lah ini ya. Contohnya aja, makanya jangan penyarikan. Akhirnya dia sabar hati tenang aja. Kata Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala ajru Ayub. Allah berikan pahala semacam pahala Nabi Ayub kalau dia sabar dengan istrinya. Ya Allah, penyabar ya.
Orang sabar tuh masya Allah nanti dibalas oleh Allah Taala ya. Tapi jangan bangga binian mentang-mentang kayak gitu, kayak Nabi hendak pahala terus mamai terus, jangan. Tadi ada lagi bagi lelakian dari keistimewaan, bagi binian tadi itu pernah Nabi berjalan di satu tempat yang tempat waktu Mi'raj. Ketika Mi'raj tersebut mencium aroma wangi yang sangat semerbak baunya. Lam ajidu fid dunya hadhihi raihah, ujar Nabi, aku tidak pernah mencium bau wangi yang seperti ini, dunia tidak ada. Maka bertanya kepada Jibril, ya Jibril, min aina hadhihi raihah, dari ini bau wangi dari mana, at-thayyibah yang sangat mewangi semerbak. Ujar Jibril, ini bau dari istri Fir'aun yang bernama ya, berduit sama mana? Markona. Lain. Asiyah imrah Fir'aun. Kemudian maka Nabi SAW bi'ai amal, dengan apa amal sehingga dia mendapatkan martabat bau wangi seperti ini? Wahai Jibril, amalnya adalah dia kuat menahan godaan, ancaman, siksaan daripada Fir'aun untuk menyuruh menyembah Fir'aun. Kemudian ditanya, kata-kata Nabi kita Muhammad SAW, apakah ada masawaba ala ummati, apakah ada pahalanya wahai Jibril kepada umatku yang sama pahalanya tersebut bagi itu perempuan? Maka Jibril mintakan kepada Allah, langsung diberikan oleh Allah, na'am ada. Siapa orang? Si perempuan-perempuan yang sabar dengan akhlak laki-lakinya. Tenang aja Fian, burik aja kita ini ya kan. Walaupun kita mau unjun seharian 2 hari, burik aja entah. Asal jangan tersangkut aja. Ya, sabar aja, dia sabar lawan lakinya. Kalau nya sabar lawan lakinya, Nabi mengatakan man sabarat ala su'i zaujiha, barang siapa perempuan yang sabar dengan akhlak suaminya yang macam-macam, dia sabar. Sabar itu bukan berdiam aja ya. Jangan kira sabar tuh inggih pun salah. Sabar itu ketika dia bisa menerima kemudian bisa merubah baik. Itu sabar itu. Pian sabar ungut-ungut saja dibunguli bini ya. Pian itu. Kita sabar itu arti berikan nasihat. Jangan kayak itu, jangan tarik. Karena kita baik. Nah, tahun depan banyak ulang. Itu sabar dengarannya ya kan. Jangan sabar nang mamai inggih pun aja bungul kan iya juga. Bungul benar itu. Salah mana gitu. Ya. Artinya sabar memperbaiki, itu namanya sabar itu. Nah, jadi binian amun sabar lawan lakinya, Allah berikan pahala seperti pahala bininya Fir'aun, Aisyah ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa lebih sabar dengan pasangan-pasangan kita bertahan. Nang ada berisian pasangan, amun nang kadada berpikir supaya ada. Nang ada juga terserah pian aja. Menyawani jar guru Udin, aku hendak juga nabi wani nang di rumah wani lagi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma salli ala fahmin nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah mujahizna bil afiyah anasna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakata minni salatan hilal, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.